Oh, mantap. I urgently need a lot of money. Need so much money. I can't even imagine where it is possible quickly to earn so much. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat Power Team Indonesia. Kita ngumpul lagi di malam ini dan pastinya dengan suasana yang menggairahkan. Teman-teman, ya, jadi harapannya Zoom malam ini bermanfaat untuk semua anggota Power Team khususnya. Nah, jadi apa yang akan kita sampaikan malam ini? Apa yang akan kita sampaikan malam ini adalah hasil kerja keras. Ya, itu yang perlu diketahui. Dan sudah saatnya saya sampaikan. Kenapa? Ada beberapa poin yang teman-teman harus ketahui bahwa informasi yang kita dapatkan, yang kita analisis, kemudian kita sudah berbicara ke sana kemari tentang sebuah proyek pengembangan dari Lado Oktanikop yang berikutnya, dan kita sudah matang. Artinya secara pemahaman kita sudah clearkan semua. Nah, di saat semuanya clear dan informasi ini sudah sangat sudah terima dengan baik, dan maka kita putuskan untuk akademi malam ini seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke lebih jauh tentang materi, izin saya ingin mute all semua untuk suara supaya bisa diterima dengan baik. Dan perlu dipahami bahwa informasi yang saya sampaikan malam ini adalah sebuah informasi yang penting di dalam ekosistem proses yang berkelanjutan. Ini adalah perluasan, baik perluasan income, perluasan market, perluasan bisnis, perluasan pemahaman. Ya, peningkatan akan terjadi secara signifikan. Teman-teman harus menyadari, dan satu hal yang perlu saya sampaikan di Zoom malam ini, sebelum materi ini kita rilis, kita sudah pernah menyampaikan materi sebelumnya yang ada hubungannya dengan Porsche Ecosystem. Nah, jadi artinya untuk melengkapi pemahaman itu sendiri, teman-teman juga harus memutar ulang akademi yang khusus tim leader kemarin pernah kita sampaikan. Nah, di situ artinya teman-teman akan mengerti seperti apa perkembangan-perkembangan yang akan datang. Nah, di sini pastinya saya akan lebih terfokus ke materi tentang persiapan dari pemahaman Porsche Ecosystem. Oke, nah di sini saya akan masuk ke slide. Oke, saya akan masuk ke slide. Dan tolong sampaikan jika ada suara yang kurang baik diterima ataupun slide yang tidak jalan, nanti diinformasikan secepatnya. Oke, saya akan masuk. Sudah kelihatan tapi belum. Sudah full screen. Sudah. Oke, udah bisa diterima ya? Ya. Bisa, Bang. Oke, kita masuk ke dalam materi Power Team Academy ya. Jadi Power Team Proses Ekosistem Porsche yang malam ini akan membahas tema pemahaman dasar dan informasi Porsche Meta Porsche Ecosystem ya, proses Meta Porsche Ecosystem. Nah, jadi ini adalah pembahasan yang kita rencanakan. Kenapa? Karena atas persiapan yang mana kita sudah memahami dan kita juga sudah mendapatkan informasi yang efektif tentang proyek ini. Nah, jadi artinya harapannya ini bisa bermanfaat untuk persiapan Power Team di awal bulan nanti.
Nah, jadi kita masuk ke dalam slide berikutnya. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam tentang materi Pors Ecosystem, teman-teman harus menyadari kekuatan prinsip dari Porses ini adalah 5 kuncinya. Pertama, desentralisasi, kemudian secure. Nah, untuk security atau secure ini sendiri pastinya berhubungan dengan keamanan. Keamanan dana, kemudian keamanan tingkat dari secure-nya blockchain yang memang sudah teruji. Kemudian desentralisasi ini sendiri itu komponen yang paling utama, yang mana di sini adalah salah satu solusi yang paling diandalkan implementasi dari pengembangan teknologi blockchain yang tidak mempunyai sentral apapun, baik itu dana ataupun sistem. Nah, jadi kekuatan yang pertamanya itu di desentralisasinya. Nah, dengan pengembangan desentralisasi, pengembangan teknologi blockchain ke arah pemasaran sistem, sehingga komponen desentralisasi ini juga dilengkapi dengan security atau secure, keamanan. Keamanan apa? Ya pastinya keamanan dana. Karena semua dana yang ada di dalam proyek ini itu ada di handphone masing-masing, di wallet masing-masing, artinya tidak ada dana yang dititipkan. Kemudian efisiensi ini juga komponen yang masuk dalam kategori kunci dari prinsip Porses. Efisiensi ini yang dimaksud adalah salah satu produknya, misalnya kita menggunakan produk digital yang memang tidak perlu disentuh dan tidak perlu dibawa dengan tingkat sentuhan atau terasa berat seperti itu. Karena di dalam pemasaran pada umumnya yang kita tahu, pemasaran sistem yang selama ini kita tahu pastinya ada produk yang nyata seperti itu. Nah, dengan adanya blockchain teknologi dengan produknya smart contract dan alat transaksinya adalah BUSD, artinya kita tidak bisa menyentuh semua itu. Nah, selain dari itu juga kita mengikuti efisiensi pengembangan atau pemasaran, yang mana pemasaran yang kita pegang atau yang kita jalankan di dalam pengembangan proses pada umumnya itu adalah menggunakan strategi atau edukasi online digital. Kenapa ini penting dan dijadikan sebagai efisiensi? Karena dengan kondisi saat ini kita mengadakan Zoom Academy misalnya, 50 orang anggaplah yang hadir. Untuk mengumpulkan 50 orang di seluruh Indonesia ini di dalam suatu forum itu sangat sulit. Tapi dengan adanya digital, artinya terciptalah yang namanya efisiensi. Kalau kita menggunakan offline, mengumpulkan tim leader yang ada di Indonesia ini di dalam sebuah gedung, artinya membutuhkan biaya yang cukup luar biasa. Nah, selain dari itu, kita berbicara tentang pertemuan, kita juga melakukan pengembangan sistem pemasaran online, yang mana bisa kita lakukan dari kenyamanan rumah. Apa kelebihannya? Pastinya dari efisiensinya dapat, kemudian kita juga bisa menjangkau semua komponen atau marketnya sangat luas. Kemudian transparansi. Transparansi ini adalah komponen penting masuk dalam 5 kunci prinsip yang ada di Porses. Kenapa? Karena dari transparansi inilah kejujuran itu ada. Karena pada prinsipnya penipuan terjadi karena ketidakterbukaan atau ketidaktransparansi. Kalau bisnis ini dinyatakan transparan 100% dan bisa dibuktikan by data, artinya potensi penipuan atau penipuannya itu tidak ditemukan seperti itu. Nah, itu adalah untuk keyakinan. Kemudian secara kualitas, teman-teman harus melihat bahwa proses ini mempunyai kualitas global, artinya standarnya adalah internasional. Teman-teman bisa menganalisis secara visual, mulai dari desain web, desain interface, kemudian connecting, kemudian teknologi Web3-nya yang terhubung dengan sinkronisasi blockchain-nya seperti apa. Coba teman-teman bandingkan dengan proyek-proyek bisnis pemasaran yang katanya desentralisasi juga. Belum ada. Kemudian secara transparansi interface, semua komponen itu ada di dalam proses, mulai dari 1 kali 24 jam, income 1 kali 24 jam, kemudian historical lengkap, bahkan update global internasional secara keseluruhan di dunia itu secara langsung atau live. Seperti itu diambil dari blockchain teknologi dengan menggunakan interface Web3. Nah, teman-teman harus menyadari kualitas dari proses itu sendiri.
Selain dari itu juga, Porses mempunyai akademi dan diisi oleh orang-orang profesional, orang-orang yang mengerti tentang pengembangan pemasaran, mengerti tentang teknologi blockchain, dan pada intinya ini adalah tempat atau wadahnya orang-orang cryptocurrency global, orang-orang yang mengerti tentang konsep desentralisasi. Teman-teman harus melihat ke arah situ. Jadi antara kualitasnya Porses ini sudah tidak meragukan lagi. Oke. Nah, kita membahas kunci dari Porses, artinya 5 poin itu yang harus kita pegang dan pastinya itu mempengaruhi perkembangan dari bisnis ini. Nah, dasarnya itu dulu yang kita harus pegang. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, hal yang harus dipahami sebelum masuk ke materi akademi, ya kita akan jelaskan dulu di sini sebagai pembuka. Nah, program Porses adalah bagian dari pengembangan smart contract teknologi blockchain ke arah sistem pemasaran terdesentralisasi. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa Porses ini adalah pengembangan teknologi blockchain. Oke. Pengembangan dari teknologi blockchain yang bergerak ke arah network atau sistem pemasaran. Nah, teknologi blockchain ini pengembangannya kita menyadari ada banyak macam. Ada mulai dari pengembangan cryptocurrency, kemudian untuk seninya atau untuk karya seni itu di NFT. Kemudian untuk ruang digital atau dunia digital itu metaverse seperti itu. Artinya teknologi blockchain ini mempunyai arah pengembangannya masing-masing. Ada juga blockchain teknologi ini pengembangannya ke arah game desentralisasi. Nah, untuk proses ini sendiri arah pengembangannya ke sistem pemasaran. Itu harus disadari bahwa bagian dari arah pengembangan blockchain teknologi ke arah pemasaran sistem. Nah, smart contract program proses ini tidak bisa dimatikan dan akan terus ada. Itu teman-teman harus yakinkan dulu itu. Ya, karena pada prinsipnya ketika teman-teman memahami smart contract, artinya teman-teman mengerti arti dari smart contract dan itu adalah pemahaman umum yang seharusnya bisa didapat secara bebas di pembahasan luar atau di dalam dunia akademi smart contract atau akademi blockchain. Nah, kemudian dalam hal teknologi perkembangan itu pastinya terus terjadi dan harus dipahami dan diikuti. Jadi teman-teman harus menyadari perkembangan dari sebuah teknologi itu memang terus-menerus dan kita harus menyadari itu. Jadi kalau teman-teman memegang sebuah handphone kondisinya saat ini dan teman-teman mungkin sudah melakukan penggantian handphone berapa kali, itu adalah bagian dari pengembangan dari teknologi. Harus disadari teman-teman memegang handphone yang sekarang ini kondisi versi Android-nya itu udah tinggi. Berbeda 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pasti versinya lebih rendah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena itu adalah peningkatan, itu adalah perluasan. Kalau kita berbicara tentang handphone, perluasannya di mana? Perluasannya di fungsionalnya. Kalau teman-teman menggunakan handphone versi Android rendah yang dulu, mungkin secara fungsional aplikasi tertentu tidak bisa dibuka. Kemudian secara manfaat, mungkin kalau masih menggunakan Nokia jadul tidak bisa menggunakan WhatsApp. Itu adalah perluasan. Nah, perluasan di dalam teknologi ini mencakup semua hal, mulai dari perluasan market, perluasan fungsional, atau manfaat, seperti itu. Itu harus disadari. Kita sedang menjalankan bisnis teknologi saat ini, bukan bisnis yang standar, bukan yang biasa-biasa aja. Nah, jadi teman-teman harus menyadari juga, menanamkan di dalam pemikirannya prinsip dari teknologi secara keseluruhan, bukan hanya teknologi blockchain, tapi apapun itu teknologinya, yang kita tahu pasti ada perkembangannya. Kalau tidak ada perkembangan, teknologi itu lama-kelamaan akan memudar dan tidak ada fungsinya dan akhirnya ditinggalkan. Nah, ada beberapa teknologi yang mungkin sudah ditinggalkan, tapi di sisi lain ada teknologi pengganti yang lebih baik. Teman-teman harus melihat mulai dari pergerakan kemajuan dari TV yang ada di rumah kita, mulai dari TV hitam putih, tabung, LED, LCD, smart TV, dan lain-lain. Kedepannya mungkin berbeda lagi seperti itu.
Nah, jadi banyak sekali konsep-konsep teknologi pada dasarnya adalah perkembangan. Sekarang kita berbicara tentang mobil pun, sekarang perkembangan yang akan terjadi. Kalau dulu yang kita tahu, mobil itu hanya ada manual. Dengan adanya teknologi mulai muncul matic dengan segala macam pengembangan dari teknologi itu sendiri. Kedepannya menggunakan tenaga listrik seperti itu. Nah, jadi teknologi terus berkembang. Teman-teman harus menyadari itu. Nah, setiap program baru yang diluncurkan adalah peningkatan dan perluasan dalam hal potensi, ya, market, fungsional, manfaat, dan lain-lain. Nah, ini adalah kesimpulan sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembahasan Porsche Ecosystem. Nah, secara detailnya, materi tentang teknologi, arah pikiran kita seperti apa, itu ada di akademi sebelumnya. Teman-teman bisa melihat kembali, menguasai materi itu, sehingga akan tersinkron dengan apa yang kita sampaikan malam ini. Oke. Kita masuk tujuan akademi. Nah, jadi tujuannya akademi ini itu adalah untuk informasi dan edukasi tentang peluang hadiah, ya, peluang hadiah, perluasan bisnis yang diciptakan oleh Mr. Lado Oktanikov. Orang mengenal Lado Oktanikov itu adalah pencipta matrik atau penemu matrik, ya. Setelah Lado menemukan matrik, mulai muncul matrik copy pack atau matrik kopi yang mereka gunakan untuk kepentingan individu. Tapi kalau dari Mr. Lado sendiri mengembangkan matrik sistem itu untuk umum, bukan untuk individu dia, seperti itu. Dan sistemnya itu dibuat berlaku adil. Nah, kemudian selain dari itu, dan tujuan akademi ini adalah mempersiapkan apa yang akan dilakukan setelah peluncuran Porsche Ecosystem. Jadi teman-teman harus siap dengan kondisi peluncuran. Nah, kenapa? Nanti saya akan ulas by data. Kenapa Porsche Ecosystem peluncurannya ini teman-teman harus memahami dan mematangkan informasi. Nanti saya akan buktikan by data apa yang terjadi dengan Porsche selama ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, Meta Porsche ini didirikan oleh Lado Oktanikov, pendiri asli dari Porsche. Meta Porsche Ecosystem ini mempunyai ekosistem yang luas. Jadi di dalam komponen ini ada namanya Meta Porsche Coin nantinya. Kemudian nanti ada NFT, ya, NFT marketplace, penjualan karya seni, yang mana teman-teman mungkin udah pernah yang mendengar yang namanya platform OpenSea. Nah, di platform OpenSea itu alat transaksi yang digunakan untuk membeli kartun, membeli karya seni yang menarik, itu kan menggunakan Ethereum atau Polygon, seperti itu. Cryptocurrency yang digunakan untuk melakukan transaksi di dalam NFT OpenSea itu, platform itu adalah cryptocurrency itu, seperti itu. Nah, kedepannya Porsche Ecosystem ini juga akan mengembangkan NFT untuk melakukan transaksi di situ. Menggunakan apa? Pastinya menggunakan Porsche Coin. Itulah yang namanya ekosistem. Artinya Porsche Coin ini sudah ada fungsinya sebagai alat transaksi untuk transaksi jual beli karya seni yang bisa dibilang atau dikategorikan NFT. Kemudian Metaverse dan pengembangan Web3. Nah, kalau teman-teman melihat Metaverse itu adalah dunia yang ada di digital, artinya teman-teman bisa memasuki dunia tersebut, dan di dalam dunia tersebut itu implementasi dari khayalan karya nyata, karya atau komponen yang ada di dunia. Misalnya salah satu contoh itu ada proyek di Indonesia, itu akan membuat sebuah ruang digital yang bisa dimasuki dengan suasananya Jawa, ya, Pulau Jawa seperti itu. Nah, di dalam dunia digital tersebut itu kita bisa seperti hari-hari biasa, kita bisa melakukan transaksi, kita bisa membeli aksesoris, menggunakan baju yang bagus di dalam situ dalam bentuk avatar. Bahkan kita bisa membeli nama di dalam dunia tersebut. Nah, perlu dipahami untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan dunia tersebut,
kita harus membeli. Kalau seandainya kita membutuhkan jam di dalam dunia tersebut, kita harus membeli. Dan ada tokonya di dalam situ. Nah, di dalam beberapa platform, alat yang digunakan itu menggunakan Ethereum, menggunakan cryptocurrency lain. Nah, untuk Metaverse, Porses ekosistem ini nanti menggunakan Coin untuk membeli alat-alat tersebut. Nah, jadi ada banyak sekali tentang Metaverse dan NFT itu kita akan bahas di akademi yang berbeda secara detailnya setelah peluncuran semuanya lengkap, artinya persiapan nanti peluncuran Metaverse, peluncuran NFT, semua akademi akan kita siapkan untuk pemahaman maksimal Power Team. Nah, kemudian ada juga Trader Club di dalamnya, artinya teman-teman yang mungkin selama ini bermain trading, nah di dalam Porse ekosistem ini nanti kita bisa mengakses ilmu pengetahuan atau mungkin masuk ke dalam akademi dengan berbayar atau free, ya. Kalau berbayar artinya kita akan mendapatkan materi biasa aja, tapi kalau kita masuk ke dalam materi yang berbayar, pastinya pembayarannya nanti menggunakan Coin. Ya, artinya Coin difungsikan sebagai alat transaksi untuk masuk ke Akademi Trader Club, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga program Matrix, ya, kombinasi sebagai dasar pondasinya Porse ekosistem, yaitu penggabungan antara X3 dan X4 yang disebut di dalam Porse ekosistem itu S3 dan S6. Akan kita jelaskan nanti. Kemudian ada namanya BOS Classic, yaitu program keduanya. Bisa dibilang itu adalah penggabungan antara Triple X, ya, kemudian dengan X Gold, ya. Kemudian ada BOS Pro, sama, itu adalah Matrix, penggabungan antara Triple X dan X Gold. Cuman untuk yang BOS Classic itu adalah untuk pelaku kelas menengah ke bawah. Tapi kalau untuk BOS Pro itu adalah untuk pelaku orang berduit, orang investor level. Kenapa? Karena secara slot ini lebih tinggi. Oke. Artinya ada dua program yang akan diluncurkan untuk orang kaya dan untuk orang biasa. Dan semuanya mempunyai potensi yang sama, cuma secara nilai. Ya. Nah, itu ada juga di dalam program tersebut nanti ada staking program, kemudian ada juga potensi mendapatkan Coin. Jadi Coin yang kita dapatkan itu harus masuk ke dalam program utama, yaitu mengikuti matriknya. Jadi kalau seandainya ada investor di luaran sana tertarik dengan Coin, dia ingin menyimpan koin Porse sebagai investasi seperti itu, artinya untuk memaksimalkan pendapatan Coin itu dia harus masuk ke dalam program-program yang sebagai pondasi utama, yaitu program Porses Classic dan BOS Matrix seperti itu. Kemudian di sini ada penyempurnaan, ada reactivation, kemudian ada auto upgrade. Nah, jadi di sini juga ada tidak dihilangkan yang namanya potensi bonus miss atau dalam istilahnya itu kelewat, ya, seperti itu. Artinya di sini tidak ada yang namanya loss profit, ya, karena dia ada, ya, loss profit. Nah, jadi kalau seandainya kalau di dalam program lama itu biasanya kalau satu siklus di X4 itu kan di freeze. Nah, di dalam program ini tidak ada istilah freeze lagi. Jadi tidak ada istilah freeze, makanya diganti dengan auto upgrade, kemudian reactivation seperti itu. Kemudian ada staking yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah ekosistem. Ya, ini adalah ekosistem yang mana terfokus semua alat transaksinya ke depannya menggunakan Coin. Oke, yang perlu dipahami, Coin pada saat peluncuran di awal bulan ini itu belum ada nilainya. Artinya Coin itu akan masuk ke dalam kategori IDO, ya, merilis di dalam desentralisasi exchange. Nah, artinya itu membutuhkan proses antara 1 sampai 2 bulan. Nah, menunggu Porse dimarketkan
Artinya penggunaan yang kita lakukan di dalam transaksi pengembangan fondasinya Pors ekosistem ini menggunakan BUSD. Oke, seperti itu. Nah, kapan peluncuran? Nah, pra-peluncuran program Pors Klasik ini dijadwalkan berlangsung pada hari pertama bulan Juni. Ya, bisa antara tanggal 1 sampai tanggal 3. Estimasinya di situ. Kenapa waktu dan tanggal efektifnya tidak bisa ditentukan? Karena program yang mereka buat itu adalah program smart contract. Yang mana smart contract dibuat di dalam coding program standar, kemudian mereka akan trial test. Ketika trial test lolos, mereka akan lanjutkan ke step berikutnya. Tapi kalau seandainya gagal, mereka akan perbaikin kembali, kemudian akan trial test lagi. Sampai 100%, uji tesnya itu sempurna 100%. Kenapa permasalahannya ada di tes? Karena pada prinsipnya ketika program itu dimasukkan ke dalam teknologi blockchain, itu tidak bisa dirubah lagi. Tidak bisa dimodifikasi lagi. Artinya kalau tidak menggunakan standar tes yang maksimal, ketika ini diluncurkan kemudian terjadi error, terjadi salah transfer bonus atau aliran algoritmanya tidak sesuai perencanaan, itu bisa fatal. Proyek ini akan runtuh. Nah, itulah ketelitian di dalam pengembangan proyek smart contract itu, dan memang sudah teruji di pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Lado Oktanikov. Ya, peluncuran dilakukan dan tidak pernah terjadi gagal di dalam pengembangan tersebut. Nah, sedangkan Porsport atau yang di sini Porsport ini kan dibagi dua, Pro dan Basic. Pro itu adalah untuk investor, orang-orang berduit. Basic itu seperti kita, orang-orang biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam Pro juga, karena secara nilai pastinya berbeda. Nah, Pors Boss itu adalah program yang akan menyusul beberapa minggu setelah peluncuran program Pors Klasik. Artinya peluncuran itu ada beberapa tahap. Peluncuran Pors Klasik, peluncuran Pors Spot, market Pors Coin, NFT, staking, kemudian Metaverse, akademi, dan bertahap seperti itu. Artinya setiap program-program yang dimasukkan di dalam ekosistem ini itu hadiah. Itu adalah momentum. Hadiah, momentum yang saya maksud adalah kita akan mendapatkan uang lebih dibandingkan dengan hari-hari biasa. Maksudnya seperti itu. Oke, jadi artinya ketika peluncuran itu terjadi, kita sudah ikut di dalam proses. Kemudian terjadi peluncuran program baru. Itu namanya momentum dan hadiah. Kenapa? Karena pada saat peluncuran itu, uang yang kita dapatkan itu tidak seperti hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa standar, mungkin misalnya kadang dapat, kadang enggak dari program Matrix. Tapi kalau pada saat peluncuran, berdasarkan pengalaman, itu setiap detik, kadang setiap menit, 1 jam sekali jaraknya. Itu Matrix itu berputar dan menghasilkan seperti itu. Jadi artinya uang yang kita dapat di momentum atau di dalam peluncuran itu lebih besar daripada hari-hari standar atau hari-hari biasa. Itu yang dimaksud. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang berapa biaya untuk mengikuti program terdekat, yaitu Pors Klasik. Jadi program Pors Klasik ini itu akan diluncurkan pertama namanya yaitu pra-peluncuran, ya, pre-start. Yang mana pada saat pre-start ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan diskon 50%, artinya lebih murah dari standar price yang sudah ditentukan untuk full project. Jadi teman-teman mempunyai kesempatan pada saat 1 bulan, 2 bulan pertama, atau mungkin beberapa minggu, kita akan mendapatkan harga spesial, yaitu diskon 50%, yang pada prinsipnya harga normalnya itu adalah 10 BUSD untuk slot 1,
Kemudian untuk slot 2-nya 20 BUSD. Itu standarnya. Tapi dengan adanya pre-star diskon 50%, maka kita akan mendapatkan setengah harga, yaitu slot 1 5 BUSD, slot 2 10 BUSD. Jadi kalau total slotnya ini, total biaya yang dikeluarkan 40.950 BUSD. Ya. Tapi dengan adanya diskon 50%, semua slot ini biaya yang dikeluarkan adalah 20.475. Oke. Nah, estimasi rupiahnya sudah kita rilis dan ini adalah estimasi. Dan perlu saya sampaikan untuk sebagai persiapan, teman-teman harus menyiapkan target slot, ya, target harga slot. Jadi kalau di Porsche Classic ingin membeli sampai slot 6, artinya siapkan BUSD sesuai dengan tabel atau harga pre-star. Ya, 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 tambah 80 tambah 160. Totalin semuanya, ketemu penjumlahannya. Nah, itulah yang harus disiapkan di dalam Trust Wallet dalam bentuk BUSD teknologi BIP20. Nah, di sini juga ada total biaya estimasi IDR-nya, dan ini hanyalah estimasi, teman-teman bisa mengacu ke sini sebagai panduan nanti, dan sudah di-share. Nah, kemudian setelah peluncuran penuh, maka harganya pastinya akan lebih tinggi. Jadi manfaatkan momentum ini, karena kita berbicara tentang pengembangan proyek jangka panjang. Ya, artinya orang-orang yang memulai di awal itu adalah jauh lebih baik dibandingkan ke depannya setelah Porsche ini full peluncuran. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang matriknya, ya, bagaimana cara kerja Porsche Matrix Classic. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di dalam Power Team Academy malam ini, kita menyiapkan secara bertahap. Apa yang dibutuhkan itu yang akan kita siapkan. Artinya, karena Porsche Classic yang akan diluncurkan duluan, kita harus memaksimalkan pemahaman Porsche Matrix Classic. Nah, sebagai pemahaman termudahnya, Porsche Matrix Classic ini adalah penggabungan antara X3 dan X4. X4-nya ada di mana? X4-nya itu ada di slot 1, slot 2, slot 4, slot 5, atau level gitu, ya, slot 7, slot 8, slot 10, slot 11. Kemudian X3-nya ada di mana? Ada di slot 3, slot 6, slot 9, dan slot 12. Ya. Artinya total semuanya ada 12 slot, tapi penggabungan antara X4 dan X3, kombinasi. Oke, nah sampai di sini paham, saya tidak menjelaskan pola kerjanya, dan pada prinsipnya kalau untuk X4 itu ada 6 space kosong yang mempunyai pola kerja yang sama. Di baris pertama belum mendapatkan bonus, di baris kedua kita mendapatkan bonus. Begitu juga X3, bonusnya 100%, seperti itu. Nah, perbedaannya di mana? Selain kombinasi tadi, ya, kombinasi penggabungan antara X3 dan X4 dijadikan di dalam satu paket 12 slot, teman-teman membuka slot 1, slot 2, slot 3 secara berurutan. Artinya, saya ambil contoh, misalnya teman-teman hanya membeli 2 slot di Porsche Classic. Ya, artinya teman-teman hanya mendapatkan program X4. Ya, kalau di sini disebut S6, karena ada 6 titik. Jadi tidak mendapatkan program X3. Nah, tapi nggak usah khawatir, walaupun kita memulai level slot 2, ketika auto upgrade di-on-kan, dengan sendirinya ketika ini menghasilkan bonus, di titik program 2 dan 3 ini itu dialokasikan untuk auto upgrade. Ya. Tapi kalau di-on-kan tombolnya. Bagaimana kalau di-off-kan? Kalau seandainya teman-teman melakukan off, teman-teman akan mendapatkan bonus, yaitu 75%. Ya, di sini di program di program 2 dan 3 dari baris terakhir, ya. Jadi 75%. Terus pertanyaannya, 25% itu dikemanakan kalau di off-kan? 25%-nya masuk ke smart contract product namanya.
Nah, smart contract produk itu untuk apa? Untuk tabungan. Jadi kalau seandainya teman opt-kan, otomatis bonusnya dialokasikan 25% masuk ke produk. Nah, nanti smart contract produk itu akan bergerak programnya ketika dia memenuhi atau tabungan itu penuh, maka dengan sendirinya dia akan mengirim ke pembukaan slot yang ada di sini. Jadi tidak ada istilahnya di proses ini yang namanya freeze atau pembukuan di pors ini, matrik klasik ini. Nah, begitu juga dengan X3. X3 itu dialokasikan 25% dari program 1 dan 2. Artinya seharusnya teman-teman mendapatkan 100%, tapi dengan adanya auto upgrade, maka hanya mendapatkan 75%. Tapi di dalam program ini sistem tidak mengambil haknya teman-teman, tapi hanya pengaturan yang dilakukan atau penyempurnaan. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisinya ketika ini di-on-kan? Artinya kita akan mendapatkan bonus. Pertama, di siklus pertama, kita akan mendapatkan bonus, totalnya satu siklus ini hanya mendapatkan 100%. Ya, di siklus pertama, tapi setelah siklus 2 dia akan normal. Kenapa? Pertanyaannya, karena ketika ini on, auto upgrade-nya, bonus yang seharusnya kita dapat 100% dari sini, itu secara langsung di auto upgrade-kan ke slot berikutnya. Ya, perlu diketahui hanya saat siklus pertama, setelah siklus pertama selesai, dia sudah auto upgrade, artinya siklus keduanya normal kembali, teman-teman akan mendapatkan 100%, 100%, 100%, dan recycle di sini. Begitu juga dengan DX3, ya, untuk di program yang slot 3-nya. Teman-teman juga ketika di-on-kan, di siklus pertama tidak mendapatkan hasil. Ya, dari bonus ini akan ditingkatkan ke sini, di level di slot 4. Setelah siklus kedua, itu normal kembali, mendapatkan 100%, 100%, dan recycle. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ringkasan pemahaman. Jadi Metaforce ekosistem ini memiliki produk Force Queen. Oke. Jadi kalau teman-teman membeli matrik di Force Classic dan Force Boss, itu di dalam matrik itu ada namanya program smart contract yang berbeda untuk meng-create cryptocurrency Force ini tadi. Jadi teman-teman akan mendapatkan distribusi Force Queen itu sesuai dengan slot. Jadi kalau slotnya lebih tinggi itu lebih cepat mendapatkan Force Queen itu. Nah, produknya itu. Dan produk yang keduanya ya pastinya matrik itu sendiri. Ya, yang digabung tadi yaitu kombinasi tadi itu juga produknya. Artinya di sini teman-teman untuk produk itu sendiri ada Force Queen, kemudian ada matrik. Ya. Yang ditambahkan program smart contract untuk mendistribusikan Force Queen. Ya, jadi untuk mendapatkan Force Queen itu tidak terjadi keadilan, artinya berlaku adil sesuai haknya masing-masing. Karena pada prinsipnya setiap program yang diluncurkan itu dia mempunyai kalkulasi atau presentasi distribusi Force Queen-nya. Jadi kalau teman-teman mengambil 12 slot, pasti Force Queen-nya lebih banyak. Dan Force Queen itulah aset jangka panjang yang mempunyai potensi nilai naik seperti itu. Karena kita bisa melihat ekosistem-ekosistem yang dibuat. Apalagi kalau seandainya pool peluncuran setelah Metaverse diluncurkan, NFT diluncurkan, Force Queen sudah masuk di dalam beberapa market, seperti itu. Nah, produk Force Queen dan Matrik ini akan berada di jaringan blockchain Binance, ya, dengan teknologi BIP20. Biasanya itu disebut token. Kenapa dia token? Karena teknologinya numpang, bukan teknologi sendiri. Ya, contoh token itu ya BUSD karena dia menggunakan teknologinya BNB. Kemudian USDT, kenapa disebut token? Karena dia menggunakan teknologi Ethereum. Kenapa BNB disebut cryptocurrency atau kripto? Karena dia mempunyai teknologi sendiri. Kenapa Ethereum dikatakan cryptocurrency atau kripto? Karena dia mempunyai teknologi sendiri yaitu Ethereum. Bitcoin pakai teknologi sendiri, Tron pakai teknologi sendiri,
Yang sifatnya numpang itu namanya token. Seperti itu. Nah, cara mengikuti PORS. Teman-teman, selanjutnya untuk cara bergabung dan menghasilkan di PORS, dan cara bergabung membeli PORS token. Jadi, di sini, seperti biasa, artinya teman-teman mempunyai pengalaman yang cukup dari pengembangan bisnis yang kita lakukan selama ini, sudah familiar dengan penggunaan desentralisasi application. Jadi teman-teman seperti biasa menyiapkan sejumlah USD, sedikit BSC sebagai gas fee. Kemudian pada saat peluncuran, teman-teman pastinya membutuhkan link referral. Link referral yang mana di situ adalah metapors.io, seperti itu. Mungkin nanti domainnya nanti di copy pastekan seperti biasa, kemudian dirunningkan proses, maka akan terjadi namanya null transaksi, ya, mengkonfirmasi wallet transaksi nol. Setelah null transaksi terjadi, teman-teman akan mendapatkan akun baru melakukan proses pembelian slot, seperti itu. Oke. Menggunakan DApp wallet, Trust Wallet seperti biasa, ya, dan saldo BSC untuk biaya gas dan BSD untuk aktivasi lepel sesuai dengan harganya, ya. Kemudian bagi peserta pasif, jadi kalau teman-teman ikut PORS ekosistem ini, niatnya hanya pasif, ya. Setelah peluncuran nanti, kepemilikan PORS, token PORS juga dapat digunakan untuk menambah penghasilan di program selanjutnya. Jadi kalau seandainya teman-teman membeli program matrik klasik, kemudian pasti matrik klasik itu kan akan mendistribusikan token PORS. Token PORS itu sendiri itu bisa digunakan untuk peningkatan income. Ya, bisa disimpan aja setelah harganya tinggi, baru dijual, bisa juga. Atau ada nanti program staking. Ya, staking ini menggunakan desentralisasi smart contract. Jadi kita mempertaruhkan sejumlah token kita di dalam program. Nanti program itu akan mengeluarkan persentase sehingga kita mendapatkan profit seperti staking pada umumnya yang ada di jaringan Binance atau di walletnya, platformnya Binance. Seperti itu, staking itu. Kemudian NFT, artinya kalau punya PORS token, kita bisa melakukan transaksi NFT. Ada NFT yang mempunyai potensi kira-kira 3 bulan harganya naik, misalnya kita beli sekarang. Nanti setelah 3 bulan baru kita jual lagi. Kemudian Metaverse. Metaverse kita masuk ke dalam dunia digital tersebut. Kemudian kita belanjakan token PORS token kita beli sebidang tanah di dalam situ. Kemudian secara bertahap kita bangun rumah di dalam Metaverse tersebut. Nanti rumahnya udah besar, rumahnya jadi, kalau mau dijual lagi itu harganya lebih tinggi. Atau mungkin teman-teman hanya ingin membeli lahan aja di dalam Metaverse tersebut, kemudian melihat ada lahan strategis yang mana di sebelahnya itu akan dibangun mini marketplace atau minimarket seperti itu, atau mungkin akan dibangun suatu gedung yang besar, teman-teman beli, ya, tanah atau space di dekat situ, teman-teman biarkan aja dulu di situ. Nah, tunggu beberapa saat setelah gedung sebelahnya jadi, ada keramaian, lahan itu bisa dijual lagi. Harganya lebih tinggi. Ya, sama seperti teman-teman membeli tanah di dekat apartemen, ya. Kemudian apartemennya bangun, jadi, kemudian ramai banget. Tanah itu kalau dijual itu miliaran seperti itu. Sama kasusnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman ingin membeli nama yang mungkin saat itu belum ada harganya, ya, nama apa di dalam NFT tersebut, di dalam metaverse tersebut, di dalam marketplace-nya itu, beli aja, nanti setelah beberapa saat nanti dijual gitu, ditransaksikan. Banyak sekali. Itu adalah dunia-dunia yang mungkin saat ini belum teman-teman ketahui. Tapi ketika ada yang coba masuk metaverse, ternyata di metaverse itu seperti dunia pada umumnya, tapi menggunakan avatar. Dan menariknya di sana kita bisa memahami kondisi yang ada di dalam digital, di dalam dunia digital itu kita bisa memahami apa sih yang berpotensi dijual di sini, apa sih yang berpotensi dibeli di sini,
apa yang harus dibangun di sini, seperti itu. Nah, jadi teman-teman akan mempunyai naluri di dalam dunia tersebut, sehingga teman-teman akan melihat banyak potensi apa yang bisa diperdagangkan, apa yang bisa dijadikan duit. Nah, alat transaksi di dalam situ semuanya menggunakan token PORS. Oke. Nah, untuk menghasilkan lebih banyak dan percepatan pendapatan bagi peserta aktif itu ada dua cara. Pertama, kekuatan dari dunia digital atau online. Bagikan tautan referral, baik di media sosial maupun menggunakan web bertarget. Ya, Anda berhak mendapatkan bonus sesuai dengan marketing plan program klasik dan BOS ketika Anda menggunakan tautan referral untuk bergabung dan Anda bisa bekerja sendiri. Ya, jadi bisa melakukan promosi. Kenapa kekuatan itu ada? Karena kita berbicara tentang ekosistem. Ya, kita bisa berbicara tentang metaverse, melakukan promosi tentang produk Porsquin. Oke, sekarang Porsquin belum ada ceritanya. Porsquin itu belum ada nilainya. Porsquin belum ada marketnya. Porsquin itu belum ada, belum bisa didapatkan. Tapi lihat jangka panjangnya. Kita bisa melihat dan bercerita banyak tentang Porsquin. Dengan sendirinya, dengan tautan referensi aja, ini akan sangat menarik. Seperti itu. Oke, bagi peserta yang suka bekerja dalam kelompok dan tim, tentu saja Anda bisa mendapatkan akselerasi pendapatan yang luar biasa. Ini umum dan sistem pemasaran jaringan untuk penciptaan pendapatan bersama-sama dan bisnis jangka panjang, seperti yang kita lakukan di proses BSD. Ya, jadi itu poin 2 ini saya rasa teman-teman sudah presentasinya udah tinggi, menguasainya apa yang kita lakukan ya seperti ini. Oke. Nah, pembelian level program klasik otomatis akan menerima PORS token sesuai level yang diaktifkan. Tadi saya sudah jelaskan juga. Kemudian karena mekanisme pembelian token PORS ini harus melalui program klasik dan BOS, tentunya setiap orang mempunyai kesempatan mendapatkan USD dari pendapatan referral langsung ataupun spillover, baik itu overflow, ya limpahan dari atas ataupun dari bawah, kemudian yang telah diatur oleh algoritma smart contract. Jadi baik peserta pasif maupun aktif itu ada potensi. Oke. Kemudian PORS Academy, apakah mitra proses BUSD yang sekarang ini sudah ada slot di proses BUSD ini wajib mengikuti ini. Sekali lagi, ini hanya informasi. Ini adalah sebuah analisis pemahaman beserta pembuktian data yang akan kita jelaskan nanti. Keputusan itu ada di individu masing-masing. Tugas kami sebagai Power Team menyampaikan informasi yang terbaik, ya, yang mana informasi ini harapannya bisa membawa manfaat lebih banyak dari sebelumnya. Oke, jadi artinya ini adalah pilihan, ya. Jadi bukan wajib, bukan berarti tidak mengikuti Porsquin, akun prosesnya itu di di banned gitu, nggak bisa seperti itu. Di sini nggak ada banned. Jadi nggak ada yang berubah dengan pola lama atau matrik-matrik atau hak yang kita punya saat ini. Itu tidak ada yang terhubung, artinya tidak akan mempengaruhi itu. Jadi nggak usah khawatir, bukan berarti ini adalah penekanan untuk ikut dalam PORS ekosistem, tapi ini adalah sekedar informasi, sebuah hadiah dan peluang yang mana harapannya ini lebih menambah manfaat, ya, selain manfaat yang sudah kita berikan sebelumnya. Oke. Kemudian proses Akademi Power Team. Di sini tanggapan Power Team tentang PORS ekosistem. Jadi kita komitmen memberikan informasi yang efektif, akurat, dan menganalisis potensinya, dan pastinya kita juga memvalidasi juga. Dan ketika itu ditemukan ada hal yang tidak baik, kita sampaikan tidak baik. Ketika kita menemukan itu adalah sebuah hadiah atau sebuah peluang, kita berikan informasi seperti itu. Pada prinsipnya setiap peluncuran program baru berpotensi mendapatkan bonus dari hari-hari biasa dan menjadikan perluasan bisnis yang ke arah yang lebih maksimal.
Nah, di sini saya akan menyampaikan pembuktian nyata dari Power Team dari tahun 2020. Dari awal proses diluncurkan, kami tidak pernah berhenti, dan beberapa histori pemahaman kami ya jadi sudah terbukti, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada analisis atau langkah yang kita ambil itu adalah suatu kesalahan. Semuanya secara bertahap kita pahami, dan ternyata sampai saat ini keputusan yang kita ambil itu adalah langkah yang baik. Informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang baik dan sudah terbukti dari 2 tahun ini. Jadi semakin lama kita semakin matang di dalam pengembangan proyek desentralisasi ini. Langkah-langkah kita semakin ringan, untuk memutuskan semakin mudah, karena dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan sebelumnya. Di awal ini sangat berat untuk memahami coding program smart contract, kita membutuhkan ahli IT blockchain program, artinya masih meminta bantuan kepada orang lain untuk menganalisis ciri-ciri desentralisasi yang benar itu seperti apa. Tapi dengan seiringnya berjalan, kita mempunyai kedewasaan, kita mempunyai pemahaman yang maksimal, sehingga beberapa komponen yang seharusnya meminta bantuan, itu mungkin sudah kita bisa lakukan secara mandiri di Power Team. Nah, di sini saya akan menyampaikan pembuktian sebagai analisis, sebagai tindak lanjut, atau mungkin sebagai pembuktian data. Apa yang kita sampaikan itu bukan hal-hal yang sifatnya merugikan. Di sini saya akan masuk di dalam historical. Jadi saya akan menampilkan proses Ethereum. Oke. Teman-teman, perjalanan Power Team Indonesia dimulai tahun 2020 bergabung bersama Proses Matrix System. Di tahun 2020, Proses Matrix System diluncurkan untuk sebuah peluang solusi pandemi, karena pada saat itu orang-orang tidak bisa bertemu, dan Silado mempunyai konsep Matrix System diimplementasikan dengan pergerakan atau auto teknologi blockchain, sehingga memungkinkan dijalankan seluruh orang di seluruh dunia. Proses Ethereum menciptakan ribuan orang kaya, bahkan ada beberapa orang yang saat ini mempunyai perusahaan sendiri, mempunyai bisnis sendiri. Bahkan efek samping dari proses ini di global internasional, ada beberapa leader ditargetkan oleh pemasaran blockchain development. Ya, kita bisa melihat seperti Mr. Angkur, kemudian Vitali Dubinin, itu background-nya orang-orang kenal sama si mereka ini itu dari proses. Jadi artinya dengan kemampuannya menyampaikan, menunjukkan pemasaran di proses, development, pengembangan teknologi blockchain, melihat kemampuannya, analisisnya seperti itu. Artinya, selain dari income yang terbukti, kemampuan atau pemahaman teknologi blockchain juga terbukti di proses. Teman-teman, proses Ethereum dilahirkan di tahun 2020, masuk Indonesia setelah booming di benua Eropa dan dunia, 6 bulan baru dia masuk ke Indonesia. Kita ikut bergabung dengan ID 493165. Ya, artinya setengah perjalanan, karena total membernya 1 juta lebih. Ya, di sini angkanya 4493165. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya proses Ethereum, kita bisa menghasilkan, ya, kita bisa menghasilkan 46.000 USD estimasinya, atau 23 Ethereum, ya, dari proses Ethereum. Kemudian seiring berjalan proses Ethereum, pada saat itu ingatnya saya itu pertama saya bergabung harganya 3 juta Ethereum-nya. Jadi satu slotnya itu X3, X4 itu hanya 200.000. Tapi ternyata setelah ada lonjakan cryptocurrency Ethereum naik ribuan %, sehingga untuk membeli slot 1 pada saat itu membutuhkan angka
2.300.000-an, slot satunya aja. Oke, itu bisa diterima. Kemudian ada overload blockchain pada saat itu, peningkatan gas fee. Jadi transaksi untuk smart contract ini, satu kali transaksinya membutuhkan biaya 1 juta hanya untuk membuka slot satu. Oke. Nah, setelah itu pemasaran sangat sulit. Kenapa? Karena pada masa itu pandemi, kemudian ekonomi juga lagi drop, kemudian sistem ini kan baru, jadi orang berat menerima informasi ini. Secara pendanaan, orang sulit untuk membeli slot satu dengan harga segitu. Jadi tidak menyentuh kelas menengah ke bawah dan orang berpikir untuk mengeluarkan uang sebanyak itu, apalagi di masa-masa pandemi. Sehingga pemasaran itu berat sekali. Jadi semakin lama itu orang yang bergabung itu sedikit, tidak stabil seperti itu. Tapi pada saat itu masih mendapatkan income, artinya presentasinya di atas 300 ID setiap hari gitu. Nah, kemudian muncullah semacam penyempurnaan atau ide dari development untuk meluncurkan program matrik baru di teknologi Tron pada saat itu. Nah, Power Team pada saat perpindahan dari proses Ethereum dan Tron itu sangat sulit memutuskan. Karena kenapa? Ketika kita tidak menemukan alasan yang tepat dan kita tidak memahami sebuah alasan atau informasi itu tidak nyampe ya dari development, maka ini akan dianggap ketidakkonsistensi, bukan ke perubahan yang lebih baik. Ada beberapa orang yang tidak mengikuti proses Tron karena pemahamannya itu. Karena informasinya nggak nyampe, karena pemahaman analisisnya tidak menyentuh, ya, logikanya tidak diterima, tidak masuk atau tidak menemukan logika. Nah, Power Team sendiri berhasil menemukan logika kenapa proses Tron diluncurkan. Proses Tron diluncurkan adalah solusi dari permasalahan yang terjadi, yang mana permasalahan atau kendala yang terjadi itu kita rasakan sendiri. Nah, dengan alasan yang masuk akal seperti itu, Power Team berhasil menerima peluncuran proses Tron. Oke. Peluncuran proses Tron bisa menghasilkan 86.000 estimasinya, atau 1 juta Tron. 1 juta Tron lebih kita dapatkan. Bayangkan kalau seandainya kita tidak menganalisa, kita tidak mencari informasi, kita tidak memahami atau logikanya tidak kita temukan, apakah Power Team mendapatkan nilai ini? Saya rasa enggak. Bahkan mungkin Power Team tidak menjalankan proses lagi. Ya. Nah, artinya langkah yang kita ambil adalah benar. Sayangnya proses Ethereum kita tidak dapatkan dari awal. Kalau seandainya kita dapatkan dari awal seperti proses Tron, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Proses Tron diluncurkan itu adalah karena masalah yang ada di Ethereum, masalah gas fee dan masalah harga slot yang tinggi. Pada saat itu harga Tron masih sangat murah. Harga Tron di angka Rp250. Satu slotnya 200.000. Ternyata permasalahan itu muncul kembali. Ternyata Tron naik juga signifikan. Sehingga untuk join di satu slotnya memakan biaya 1.500.000-an. Ya, karena Tron naik menjadi 2.500 dari harga 300. Nah, bukan hanya itu, ternyata Tron Foundation bubar. Di dalam pengembangan proyek Tron, ya teknologi Tron ini, Tron Foundation bubar. Kenapa Tron Foundation bubar? Tron Foundation bubar karena Justin Sun masuk ke dalam pemerintah atau organisasi kepemerintahan, sehingga development Tron ini dipindahkan oleh orang lain, orang yang tidak berpengalaman, dan orang tahunya Tron ini pemasaran efektifnya ada di Justin Sun. Sehingga terjadi permasalahan bug error di Tron, yang mana teknologi itu tidak dilakukan hard fork atau update teknologi. Sehingga ketika teman-teman membeli slot 1, kemudian gas fee-nya itu kurang, slot 1 misalnya gas fee-nya membutuhkan 100, tapi di wallet kita ada 80 Tron. 80 Tron itu akan kebakar, terbuang sia-sia, slotnya nggak kebuka. Kasus itu sering berulang. Selain slotnya juga tinggi,
orang banyak kehilangan Tron karena pembakaran yang tidak maksimal menjalankan smart kontraknya, sehingga permasalahan muncul. Harga 1 kali 24 jamnya turun ya menjadi 400. Nah, di angka 400 pengembangan development berikutnya dilakukan di Binance Smart Chain. Ternyata finalnya di Binance Smart Chain. Informasi untuk proses Tron masih ada yang bergabung di 1 kali 24 jamnya. Dan di sini saya akan membuktikan pembuktian. Kenapa di Tron bisa dibuktikan? Karena di Tron ini Power Team mengikuti momen peluncurannya. Ya, ketika teman-teman mengikuti informasi pada saat itu di Tron, kita akan cek ya di mitranya. Kemudian kita akan lihat datanya di bawah. Kita akan ambil slide terakhir. Inilah ID-ID orang yang mendapatkan informasi dari Power Team dan mengikuti instruksi dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Power Team. Teman-teman bisa lihat di sini tanggal 7 bulan 9, semuanya tanggal 7 tanggal bulan 9. Artinya ini adalah hari-hari pertama. Apa yang mereka dapat? Ya, mereka dapatkan yang mereka inginkan. Ya, bahkan ada yang satu mitra bisa menghasilkan di situ. Nah, itu adalah pembuktian. Nah, artinya pembuktian di Tron ini bisa kita buktikan ketika teman-teman mengikuti apa yang kita sampaikan, pastinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Karena di hari peluncuran itu kita mendapatkan hadiah. Kita mendapatkan uang lebih dari hari-hari biasa. Itu yang ingin saya sampaikan di Tron. Kemudian di sini pastinya kita mengikuti juga perkembangan proses BUSD. Kenapa kita terima proses BUSD dan kita tidak menganggap bahwa proses Tron ini adalah proyek yang mana bukan penyempurnaan proses BUSD ini. Banyak orang menganggap bahwa peluncuran proses BUSD ini itu adalah egoisnya Lado ingin mendapatkan sebuah manfaat dari kekuatan yang tim dia buat. Tapi ketika teman-teman memahami alasannya kenapa proses BUSD ini diluncurkan, alasannya karena permasalahan yang ada di blockchain-nya Tron. Dan kita memahami betul itu. Kita mendapatkan informasi dan langkah yang kita ambil untuk mendukung proses BUSD pun ternyata tidak salah. Ya, bayangkan kalau seandainya kita berhenti di proses Tron, mungkin kita sekarang ini tidak ada di akademi ini dan tidak ngumpul seperti itu, dan Power Team juga tidak mendapatkan angka ini. Oke, artinya langkah kita menerima proses BUSD dan membeli di momentum awal itu adalah langkah yang tepat. Oke, kemudian bagaimana pembuktiannya? Ketika teman-teman mengikuti informasi yang ada di proses BUSD pada saat itu, kita akan lihat partnernya di slide pertamanya. Kita bisa melihat ya, orang-orang yang bergabung di tanggal 1/6 ya, bulan 6 2021, kita bisa melihat di sini dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Bahkan ada ID 465, nggak ada mitranya, dapat 726 bus. Artinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan maupun pasif ataupun aktif ya. Nah, ini adalah pembuktian yang perlu saya sampaikan, dan pembuktian ini adalah by data, dan kedepannya ya kita akan mendapatkan sebuah hadiah berikutnya, yaitu peluncuran metaforce.space. Domainnya ini, maka teman-teman nanti akan melihat interface di sini, akan ditampilkan akun secara transparansi, mempunyai desain yang lebih baik. Kemudian teman-teman juga bisa memonitor seperti akunnya proses BUSD ini, dan ada link referralnya juga. Nah, link referral itulah untuk pengembangan pemasaran matrik. Maka teman-teman bisa melakukan pemasaran matrik dengan menjalankan DApp browsing seperti biasa, di copy, dirunningkan, maka akan ada connecting null program untuk konfirmasi wallet.
kemudian teman-teman bisa melakukan pembelian slot matrik yang ada di Pors Classic. Perlu disampaikan bahwa untuk Metapors Space program klasik, kita akan mendapatkan akun itu di awal bulan ini, dan di awal bulan itu juga kita bisa membeli slot matrik klasik. Yang perlu dipahami bahwa di Pors Classic, Pors Ecosystem, itu kita mempunyai akun yang berbeda, nomor ID-nya berbeda, link referralnya berbeda, smart kontraknya berbeda, development-nya berbeda, ya. Tapi masih project dari Lado Octanicop. Kemudian perlu diketahui bahwa di Pors Ecosystem, ya, Metapors Space, kita tidak ada ID. Yang ada hanyalah sederetan angka, ya, sebagai kode interface kita. Kemudian ada hak yang kita bisa dapatkan ketika kita membeli slot di atas 3 slot, maka kita bisa membuat link referral sendiri. Misalnya Metapers, Meta spasi Pors.space, misalnya Power Team. Seperti itu, artinya kode referralnya langsung nama Power Team sendiri. Itu kalau seandainya Power Team membeli 3 slot lebih, 3-5 slot. Nah, kalau seandainya kita hanya membeli 1 slot, 2 slot, artinya kita akan mendapatkan link referral atau kode interface, yaitu Meta spasi Pors.spasi ABCDE CTE, misalnya seperti itu, acak deretan angka. Oke, itu sebagai informasi untuk pembuktian data. Apa yang kita sampaikan selama 2 tahun ini tidak ada kegagalan sama sekali dan tidak pernah merugikan timnya. Bahkan yang rugi itu ketika timnya tidak mengikuti instruksi. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, proses BUSD kita akan maksimalkan, tapi pada prinsipnya kita akan melakukan perluasan bisnis, perluasan market, perluasan income dengan adanya Pors Ecosystem. Nah, di sini kita masuk slide, kita cek slide berikutnya. Oke, jadi informasi yang perlu saya sampaikan sesuai dengan slide sudah selesai. Dan teman-teman, ini berulang kita sampaikan, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses secara umum di Indonesia. Proses Power Team itu bisa diakses di YouTube channel Proses Power Team Indonesia, grup Facebook Proses Indonesia, Power Team Leader, itu tersebar di seluruh Indonesia. Teman-teman yang baru bergabung ataupun anggota yang belum masuk kategori tim leader, harapannya bisa memenuhi target dan masuk dan bergabung. Karena kenapa? Power Team, saya pribadi itu mempromosikan tim leader, ya teman-teman. Ketika saya mendapatkan calon mitra di daerah Lampung, tanpa memberitahu anggota, saya merekomendasikan ke situ, ya. Ketika saya menemukan orang-orang yang ingin bergabung dari Jakarta, saya merekomendasikan tim leader yang ada di Jakarta. Mau dia bergabung ke Jakarta atau mau bergabung langsung, itu adalah opsinya. Tapi tugas saya hanya merekomendasikan, mementingkan tim seluruh Indonesia. Teman-teman juga bisa mengakses Telegram channel atau Telegram group, yang mana di sana pastinya kita selalu menyampaikan informasi, edukasi, motivasi, testimoni, dan semua yang berhubungan dengan proses untuk dijadikan sebagai properti pemasaran. Ya, jadi harapannya apa yang Power Team share, apa yang kita sampaikan tujuannya sebagai properti pemasaran. Ya, teman-teman bisa melakukan pemasaran dengan menggunakan gambar, menggunakan motivasi, testimoni, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi inilah yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Setelah sesi materi ini, ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Saya akan coba menjawab secara singkat apa yang saya pahami, dan harapannya Power Team di sini, tim leadernya mungkin ada yang ingin disampaikan, yang ingin menambahkan supaya bermanfaat untuk sesama anggota. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada keraguan, atau mungkin ada yang hal-hal negatif atau positif,
bebas silakan disampaikan, kita ngobrol santai. Oke, sekian materinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadikan sebuah hadiah dan peluang yang lebih besar untuk Power Team Indonesia. Thank you. Oke, terima kasih Bang Kensi atas presentasi perihal lengkap untuk course ekosistem. Jadi materi course ekosistem pastinya lebih banyak daripada Forsa. Namun karena peluncuran ini kita tahu yang di launching adalah hanya metrik klasik, makanya yang dibahas adalah metrik klasik. Sudah disampaikan Bang Kensi bahwa kelebihan dari course ekosistem ini hampir ada 11 poin utama dibandingkan dengan Forsas BUSD atau Forsas yang lainnya. Oleh karena itu, pastinya kita di sini tidak mau ketinggalan momentum. Tadi sudah ada contoh dari Power Team Tron 3590 di awal-awal masa peluncurannya, dan mitra-mitra yang juga bergabung di dalam awal-awal launching Tron sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan pola-pola seperti itu sudah juga kita alami untuk launching X Gold, Triple X, sehingga kita berharap Bapak Ibu sekalian di sini manfaatkan momentum itu, karena momentum itu adalah kesempatan yang tidak bisa diulang kembali, ya. Apalagi dengan kehebatan soal NFT, kemudian kita mendapatkan koin, di mana koin itu juga mempunyai value, mempunyai nilai nantinya. Sehingga kita seperti seolah dengan 1-2 kayu, 2-3 pulau terlampaui. Istilahnya seperti itu. Jadi kita tidak bekerja dengan metrik saja, tapi kita juga bekerja menyusun sebuah aset jangka panjang atau long term, ya. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menginjakan pertanyaan atau tanya jawab, boleh mungkin kita bisa disetel kembali Pak Kensi dua video yang teaser dari Force ekosistem, supaya kita bisa merasakan kemegahan, kita bisa merasakan nilai-nilai yang nanti atau hal fitur yang dia dapatkan dari Force ekosistem, supaya kita lebih semangat lagi. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Yang tadi teaser. I urgently need a lot of money. Need so much money. I can't even imagine where it is possible quickly to earn so much.
Itu adalah teaser dari Matrix kedua, yaitu Matrix Push, yang ada dua bagian, Basic dan Pro. Baik, Bang Umar, tolong bisa di-unmute themselves untuk settingannya, dan kita beri waktu untuk yang raise hand pertama tadi. Saya melihat siapa? Sukma Aji atau siapa? Aji ya?